Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan telak Chelsea atas Wolves 2-6. Laga ini berjalan panas lantaran drama sebelum pertandingan yang melibatkan Noni Madueke. Ia memposting umpatan untuk Wolves di Instagram pribadinya yang membuat tensi laga ini berlangsung panas sejak awal laga. Madueke berdalih bahwa ia salah posting di akun utamanya. Pun begitu, pemain berusia 22 tahun tersebut justru tampil impresif di laga ini dengan mencetak hat-trick. Yap, meski bobol 2 gol yang menandakan masih ada celah, Chelsea asuhan Enzo Maresca justru tampil energik dan mematikan di depan gawang. Dengan XG hanya 1,68, mereka malah mampu mengkonversinya jadi 6 gol. XG yang rendah ini lantaran peluangnya berada di sudut-sudut sempit seperti pada gol kedua Madueke ini, yang XG-nya hanya 0,07. Nah, penasaran dengan bagaimana taktik Chelsea di laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Enzo Maresca menurunkan formasi 4-3-3 atau 4-1-4-1. Single pivot diisi Caicedo yang nantinya banyak ditemani Malo Gusto yang inverted. Enzo lebih banyak bergerak ke depan sebagai nomor 8 di kiri, sementara Palmer di kanan. Mudryk diplot pada sayap kiri, sedangkan Madueke di kanan. Nico Jackson yang jadi ujung tombak di depan. Sementara Wolves turun dengan formasi 4-4-2 double striker yang diisi Cunha dan Strand Larsen. Chelsea build up atau bangun serangan menggunakan inverted fullback yang diperankan oleh Malo Gusto. Ia akan bergerak ke tengah menemani Caicedo sehingga membentuk shape 3-2 di belakang. Jika build up dilakukan lebih ke area kiper, maka Sanchez akan dilibatkan sehingga shape menjadi 4-2. Hal ini bertujuan untuk mengurai press Wolves sekaligus untuk menang jumlah di fase awal build up. Dengan struktur build up ini, formasi 4-3-3 akan diubah menjadi seperti ini. Mungkin sudah banyak soal pembahasan mengenai perubahan shape ini, namun tidak banyak yang bahas apa sih ide taktik yang ada di dalamnya. Jika build up dilakukan di belakang melibatkan Sanchez, maka dua striker lawan akan melakukan press kepadanya serta satu center back. Ini bisa membuat Cucurella ataupun Fofana yang melebar akan bebas. Guna menutup Cucurella, winger lawan akan naik sehingga melepaskan Enzo di belakangnya. Seperti yang terjadi pada klip ini, lini tengah Wolves harus bergeser ketika bola di Cucurella. Enzo pun terlepas lantaran winger harus press ke sayap. Penetrasi ia lakukan dan kemudian mengirim direct switch untuk menggeser pertahanan lawan sekaligus membuat Madueke dalam situasi 1 versus 1 yang jadi keahliannya. Yap, Madueke pada laga ini tampil impresif dan keunggulannya dalam situasi 1 versus 1 melawan Aït-Nouri yang jadi faktornya. Pada awal terjadinya gol pertama ini, kembali Chelsea memanfaatkan switch untuk menggeser pertahanan lawan sekaligus menciptakan situasi 1 versus 1 untuk Madueke. Ia merangsak masuk dan berhasil melepaskan tembakan yang berbuah corner. Sepak pojok dieksekusi Cole Palmer ke tiang dekat, namun memantul ke belakang di mana Jackson berdiri bebas untuk jadikan Chelsea unggul 0-1. Meski memiliki game plan untuk build up dan kreasikan peluang, Chelsea pada laga ini juga memanfaatkan situasi-situasi lain dalam mencetak gol. Pada gol keduanya, kecerdasan Sanchez dalam membaca permainan berbuah manis. Ia segera mengirimkan long ball ketika pemain-pemain Wolves belum kembali dan membuat situasi menang jumlah 2 versus 1 atas back Wolves. Tanpa dikontrol, bola diteruskan ke Palmer yang juga melakukan first time lob ke atas kepala Josesa. Sebelumnya, Chelsea juga kebobolan 2 gol sehingga skor pada babak pertama berakhir sama 2-2. Soal bertahan ini terutama dalam situasi chaos jadi masalah Chelsea, bahkan sebetulnya kedua tim.
Pertahanan The Blues beberapa kali diterobos oleh Wolves dengan cukup mudah, terutama pada babak pertama. Kurang rapatnya shape bertahan jadi masalah yang harus diatasi Enzo Maresca. Juga mudahnya lini tengah dilewati yang jadi awal masalah selanjutnya. Lihat saja situasinya 3 versus 2 dan pemain tengah nampak sudah tertinggal. Meski bisa kembali, namun serangan balik Wolves tidak mampu digagalkan, namun sayang sontekan Cunha melebar. Gol pertama Wolves juga dari kegagalan gelandang mempertahankan bola. Si kulit bundar di kaki Caicedo berhasil direbut yang dilanjutkan soloran oleh Ait Nuri. Bisa dilihat ia tinggal berhadapan dengan bek. Enzo sempat mengganggu, namun ia terlalu soft dan tidak mampu menghentikan fullback kiri Wolves tersebut. Umpan diagonalnya ke Cunha juga tidak terduga sehingga pemain tersebut sangat bebas menceploskan bola ke gawang. Sedangkan gol kedua Wolves terjadi lewat set piece, di mana Gomez sangat bebas ketika memberi umpan ke Larsson yang juga tanpa kawalan di depan mulut gawang. Salah satu taktik Enzo Maresca pada laga ini memang menginstruksikan Enzo lebih melebar. Terlihat dalam passing network di mana nomor 8 yaitu Enzo sering menerima bola lebih melebar daripada di tengah. Tujuan melebarnya Enzo untuk memancing lini tengah Wolves lebih naik serta melebar, sehingga Jackson lebih punya ruang untuk drop atau turun. Selain itu, dengan gelandang yang melebar ini akan menarik marking lawan dan membuka jalur umpan ke Jackson yang kerap turun untuk jemput bola. Terlihat kembali Enzo melebar untuk membuka jalur passing ke Jackson. Ini membuat center back lawan dilema antara mengikutinya namun terbuka ruang atau membiarkan Jackson bebas. Meski tidak secara langsung, kemampuan Jackson untuk drop dan jemput bola ini juga jadi awal gol ketiga Chelsea. Terlihat ia berhasil menerima bola dan balik badan tanpa kawalan, lalu segera switch ke Palmer yang diteruskan ke Madueke. Winger kanan Chelsea yang punya kemampuan dalam 1 versus 1 ini kembali memperdaya Ait Nuri serta Josesa. 3-2 Chelsea unggul. Yang membuat terjadinya hujan gol pada laga ini juga lantaran Wolves tetap bermain terbuka, menginstruksikan gelandang-gelandangnya untuk tetap press ke depan atau tidak turun. Gol keempat Chelsea akibat perebutan bola di tengah. Caicedo berhasil memenangkan perebutan bola, lalu Palmer melanjutkan penetrasi ke depan tanpa gangguan gelandang Wolves. Ia lalu menyodorkan umpan ke Madueke yang tanpa ampun ia ceploskan mendatar ke gawang Josesa. Situasi perebutan bola atau chaos jadi situasi yang membuat Chelsea bisa mencetak gol seperti tadi. Pada gol kelima ini, perebutan terjadi di depan kotak penalti yang langsung dikonversi jadi serangan cepat. Enzo jadi aktor perebutan bola yang bergulir ke kaki Jackson dan diteruskan Palmer. Lihat, ia langsung dalam situasi 2 versus 1 bersama Madueke. Sodorannya diterima dengan baik oleh pemain bernomor punggung 11 tersebut dan tanpa ampun ia kembali hujamkan ke gawang Josesa. Sebelumnya, pada halftime, Maresca memasukkan Pedro Neto menggantikan Mudryk yang tidak terlihat kontribusinya. Di menit ke-68, ia memasukkan Joao Felix menggantikan Jackson. Juga Dewsbury Hall masuk menggantikan Caicedo sehingga Enzo ditarik lebih ke belakang. 3 pemain yang baru masuk ini langsung memberikan impact. Dewsbury Hall menggantikan peran Enzo menjadi gelandang yang melebar. Kita bisa lihat Neto awalnya berada di belakang sebagai third man run. Umpan gak diarahkan langsung kepadanya. Dengan kecepatan tinggi, ia mengekspos pertahanan Wolves dan pemain nomor punggung 7 ini sempat melihat ke arah Felix di tengah. Lalu dengan cermat, ia melakukan cutback akurat. Felix menceploskan bola dan masuk untuk ke-6 kalinya ke gawang Josesa. Kemenangan manis dan telak dari Chelsea ini seolah menjadi obat penampilan buruk di pramusim serta awal musim. Beberapa ide taktik memang dieksekusi dengan cukup baik pada laga ini, namun masih butuh pembuktian lagi untuk konsistensinya. Nah, apakah Chelsea mampu? Bagaimana menurutmu?